Baik, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Januari 2023. Nah, yang pertama kita ke Kas and Bank, kemudian ke pembayaran. Setelah itu kita pilih Bank Mandiri. Kemudian kita ubah tanggalnya menjadi 25 Januari 2023. Kemudian kita ketik transaksi aktiva tetap. Kita isi nilainya sebesar 8.400.000, kemudian lanjut. Next, kita buat note pembelian aset tetap tunai. Untuk penerimanya kita buat penjual, kemudian kita simpan. Setelah itu kita ke bagian aset tetap. Kita isi data item pembelian yang kita lakukan, nama AC Changhong, tanggal beli 25 Januari 2023, tanggal pakai 25 Januari 2023. Metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Akun asetnya kita pilih peralatan. Kemudian akun akumulasi penyusutan kita pilih akumulasi penyusutan peralatan. Akun beban penyusutan kita pilih beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita isi kuantitinya 1 unit, umur asetnya 5 tahun. Kemudian kita ke bagian info. Kita pilih kategori asetnya itu peralatan. Setelah itu kita ke bagian ketiga, kita cari transaksi aktiva tetap. Kemudian kita masukkan jumlahnya itu 8.400.000, lanjut. Kita balik ke info lainnya, kita tambahkan catatan pembelian tunai AC, kemudian kita simpan. Next, kita ke transaksi berikutnya, kita ke Kas and Bank, pembayaran. Kita pilih Bank Mandiri, kemudian tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 26 Januari 2023. Kemudian kita search transaksi aktiva tetap. Kita masukkan nilainya 5 juta, lanjut. Kemudian kita ke info lainnya, kita buat note uang muka pembelian aset tetap. Setelah semua selesai diisi, kemudian kita simpan. Next, kita ke buku besar, zona umum. Kita ubah tanggalnya 26 Januari 2023. Kemudian kita cari transaksi aktiva tetap. Kita isi nilainya 19 juta. 19 juta ini didapat dari harga perolehan per unit, yaitu 12 juta dikali dengan kuantitinya 2, jadi 24 juta. Kemudian dikurang dengan tadi uang muka kita 5 juta, jadi totalnya 19 juta. Klik lanjut. Kemudian kita cari hutang bank. Setelah itu kita ubah menjadi kredit, kita masukkan nilainya juga 19 juta. Klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, kita masukkan catatan hutang bank untuk pembelian aset, kemudian kita save. Next, kita ke aset tetap. Kita masukkan nama laptop Samsung, tanggal belinya 26 Januari 2023, tanggal pakai juga 26 Januari 2023. Metode penyusutannya metode garis lurus. Akun asetnya kita pilih peralatan. Akun akumulasi penyusutan kita pilih yang bagian peralatan juga. Akun beban penyusutan kita pilih beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita buat kuantitinya 2 unit, umur asetnya 5 tahun. Setelah itu kita ke bagian info lainnya, kategori asetnya kita taruh peralatan. Kemudian kita taruh catatan pembelian 2 laptop dengan uang muka, sisanya diangsur. Kemudian kita ke bagian berikutnya, kita cari transaksi aktiva tetap. Kita isi nilainya 24 juta. Klik lanjut. Setelah itu kita save. Next, kita ke buku besar akun perkiraan. Kita ubah menjadi beban lainnya, kita isi kodenya 7300, namanya kita isi rugi buka kurung laba tutup kurung penghentian aset tetap. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita ke aset tetap, disposisi aset tetap. Kita isi asetnya komputer. Kemudian kita ganti tanggal menjadi 27 Januari 2023. Kuantiti kita ubah menjadi 1. Akun laba rugi kita masukkan yang tadi. Rugi laba penghentian aset tetap. Kita
Kita tambahkan catatan menjual 1 unit komputer. Kita centang yang bagian aset dijual, kemudian kita masukkan harganya 4.250.000. Akun penjualannya kita pilih Bank Mandiri, kemudian kita klik simpan. Next, kita ke bagian pengaturan preferensi. Setelah itu, kita ke akun perkiraan, penyesuaian persediaan, kemudian kita tambahkan akun transaksi aktiva tetap. Kemudian kita simpan. Setelah itu, kita ke bagian persediaan, penyesuaian persediaan, kemudian kita ubah menjadi tanggal 28 Januari 2023. Setelah itu kita cari kursi kerja, kita ubah menjadi pengurangan, kuantitinya menjadi 2 pieces, gudang kita ubah menjadi gudang depan, kemudian lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, akun penyesuaiannya kita ubah menjadi transaksi aktiva tetap, kemudian kita tambahkan keterangan pengeluaran 2 unit kursi untuk kantor pusat. Setelah itu kita ke bagian aset tetap, kemudian kita buat data baru, kita isi namanya kursi kerja kantor pusat, tanggalnya kita ubah menjadi 29 Januari 2023, sama ya tanggal beli dan tanggal pakai. Setelah itu kita ke informasi umum, metode yang digunakan itu garis lurus, akun asetnya kita taruh peralatan, akumulasi penyusutannya juga yang peralatan, akun beban penyusutan kita pilih beban penyusutan peralatan, kemudian kuantitasnya kita ubah menjadi 2, umur asetnya itu menjadi 4 tahun. Kita kembali ke info lainnya, kita isi kategori asetnya itu peralatan, kemudian kita tambahkan catatan penggunaan persediaan sebagai aset tetap. Next, kita cari transaksi aktiva tetap, kemudian kita isi nilainya itu sebesar 170, kemudian klik lanjut. Setelah semua data terisi, kita klik simpan. Next, kita ke kas dan bank, kemudian ke transfer bank. Kita ubah tanggalnya menjadi 30 Januari 2023. Kita akan melakukan transfer uang dari kas atau Bank Mandiri IDR ke Bank Mandiri SGD. Kemudian kita isi nilai kursnya itu adalah sebesar 11.000. Hasil transfernya itu 500. Nilai transfer kita masukkan 5.500.000. Next, kita cari beban lain-lain. Kemudian kita tambahkan nilainya itu sebesar 15.000. Kemudian klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Kemudian kita tambahkan keterangan pembelian SGD. Kemudian kita save. Selanjutnya kita ke kas mBank penerimaan. Kita masukkan kasnya itu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya kita ubah 31 Januari 2023. Kemudian kita cari pendapatan lain-lain. Setelah itu kita masukkan nilainya sebesar 150. Kemudian kita buat catatan pendapatan bunga bank periode Januari. Kemudian di save. Selanjutnya kita ke kas mBank pembayaran. Kita isi kas atau banknya itu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya kita ubah 31 Januari 2023. Kita cari beban listrik, air, telepon. Kemudian kita isi nilainya 1.750. Kemudian kita buat catatan, pencatatan atas biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian kita save. Next, kita ke kas mBank pembayaran. Kita masukkan Bank Mandiri IDR. Tanggalnya 31 Januari 2023. Kemudian kita cari beban pemasaran. Kita masukkan nilainya 1.250, lanjut. Kemudian kita buat catatan biaya cetak brosur, kemudian save. Next, kita buat data baru lagi. Kita masukin Bank Mandiri IDR.
kemudian tanggalnya 31 Januari 2023, kita cari nama akunnya itu hutang biaya, kemudian kita masukkan nilainya 12.500.000, kita buat catatan, pembayaran hutang biaya periode Desember 2022, kemudian di save. Next, kita ke daftar laporan, kemudian buku besar, keseluruhan jurnal. Kita buat periodenya 1 Januari 2023 dan 31 Januari 2023. Nanti akan muncul data untuk keseluruhan jurnal yang sudah kita buat. Next, kita ke daftar laporan, kita ke pajak, kemudian pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kita ubah tanggalnya 1 Januari 2023 dan 31 Januari 2023. Kemudian kita ke perusahaan, klik proses akhir bulan, kita pilih bulannya itu Januari tahun 2023, kemudian kita simpan. Kemudian kita bisa kembali ke daftar laporan, dan kita lihat di bagian keuangan, kita pilih yang bagian neraca standar, kemudian kita ubah tanggalnya 31 Januari 2023, nanti akan muncul datanya.